Bab 451. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, Sel ragu-ragu ketika dia melihat Richard tidak berbicara. Dia bertanya dengan gugup, Tuan Richard, apa rencanamu untuk dunia bawah tanah? Richard tersenyum saat dia melihat ekspresi gugup di mata Sel. Tanda seru, jangan khawatir. Yang aku inginkan adalah dunia bawah tanah yang damai dan stabil. Matanya berubah serius saat dia mengatakan itu. Aku berharap bahwa di bawah kekuasaan kota Bloodhoof, dunia bawah tanah akan menjadi pabrik senjata super yang dapat memproduksi senjata dan peralatan tingkat atas di masa depan. Di sisi lain, kota benteng akan meneliti teknologi alkimia dan memproduksi senjata alkimia untuk Twilight City. Dunia bawah tanah terlalu kecil. Di masa depan, aku berharap kota Bloodhoof dapat pergi bersamaku ke permukaan dan bertarung melawan manusia, mayat hidup, iblis, elf, dan orc. Kita akan menaklukkan ras-ras yang kuat itu dan menancapkan bendera kota Bloodhoof di seluruh bidang utama. Kata-katanya mencerahkan mata Sel. Itu adalah perasaan pencerahan yang tiba-tiba. Setelah mereka membalikkan kurcaci berwarna abu-abu, Sel tiba-tiba tidak memiliki musuh. Dia kehilangan targetnya dan merasa hampa di hatinya. Namun, saat ini dia melihat tujuan yang lebih besar. Para barbar penjara bukanlah makhluk yang baik. Mereka telah lama mendambakan permukaan yang kaya. Dia tidak memiliki kesempatan sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia mendengar harapan Richard, antisipasi memenuhi pikirannya. Kita akan menancapkan bendera kota Bloodhoof di setiap kota di permukaan. Itu akan membuat para elf, manusia, orc, dan ras yang sangat kuat gemetar di kaki kota Bloodhoof. Hanya memikirkan adegan itu saja membuat Sel gemetar. Richard melambaikan tangannya setelah pria itu tenang. Tetapi sebelum itu, kita harus menenangkan dunia bawah tanah. Kita membutuhkan barisan belakang yang stabil dan besar. Pada saat yang sama, kota Bloodhoof harus menjadi cukup kuat. Musuh di permukaan ratusan kali lebih kuat dari dunia bawah tanah. Tatapan Richard membawa rasa penindasan saat dia mengatakan itu. Twilight City telah memburu avatar Dewa Kobold yang telah turun ke dataran utama 2 bulan lalu. Sel, jika kamu ingin mengikutiku ke dataran utama, kota Bloodhoof saat ini masih jauh dari cukup. Dewa adalah makhluk yang agung di dunia ini. Siapa yang berani menghujat mereka? Bahkan fitnah bisa dianggap sebagai penghujatan, dan sekte akan memburu mereka. Twilight City bahkan bisa membunuh avatar dewa. Seberapa sombong dan gila itu? Tiba-tiba muncul perasaan seperti sedang menatap gunung yang tinggi. Bloodhoof City bagaikan seekor katak di dasar sumur yang tidak dapat melihat seberapa besar langit dibandingkan dengan Twilight City. Lord Richard, aku akan memastikan untuk membawa dunia bawah ke wilayah kota Bloodhoof secepat mungkin. Mulai sekarang, tanah ini hanya boleh memiliki satu suara. Tanda seru. Kedua kekuatan itu pernah bertarung untuk menguasai begitu banyak ras sebelumnya. Dan mereka tidak memiliki energi untuk menghadapi kekuatan tersebut. Sekarang, saatnya untuk menyingkirkan semua rintangan. Richard tersenyum saat melihat Sel pergi dengan penuh semangat. Dia dapat memenuhi persyaratannya dengan cepat dibandingkan dengan kekuatan Bloodhoof City dengan sumber daya dari dunia bawah tanah. Di masa depan, dia akan memiliki kekuatan lain yang dapat dia gunakan. Setidaknya, ketika dia meninggalkan Twilight City, dia dapat menggunakan kekuatan ini untuk mempertahankan kota kapan saja. Dan ketika cacing pasir hampa itu matang dan dapat membuka celah ruang angkasa untuk waktu yang lama, ia dapat membawa bawahannya untuk menyerang dunia luar. Brown memasuki aula utama dengan seorang pendamping yang kepalanya 3 kali lebih besar dari kurcaci berwarna abu-abu biasa tidak lama setelah Sel pergi. Brown mengirimkan salam paling hormatnya kepada tuanku yang agung, dunia bawah, dan penguasa Twilight City. Nada bicara alkemis level 12 itu sangat dilebih-lebihkan, seperti kurcaci berwarna abu-abu. Dia hanya memiliki satu lengan biasa, dan ketika dia melambaikannya, dia tampak seperti badut yang memamerkan wajah lucunya di panggung. Itu lucu. Setelah Brown memberi hormat, kurcaci abu-abu dengan kepala besar segera berlutut di kedua lutut dan menekan kepalanya ke tanah. Sebuah suara tajam terdengar, makhluk yang agung, Gregor memberi hormat kepadamu. Semoga para dewa memberkatimu. Richard menatap kurcaci itu dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah kurcaci itu seorang alkemis ulung? Itu untuk Brown untuk membawanya ke sini. Dia membuka panel atribut. Gregor, level 15. Potensi A.
Profesi, Alchemist Level Master. Meningkatkan rasio keberhasilan riset hingga 70%, kecepatan riset hingga 50%, dan konsumsi riset hingga 50%. Keahlian, Alchemist, riset super, produksi cepat, perbaikan boneka mekanis, alkimia pengubah darah. Karakteristik khusus pahlawan, saat memasuki riset, kecerdasan meningkat hingga 50%. Bakat rasial, kecintaan ekstra pada kekayaan, dan peningkatan efisiensi sebesar 40% dalam riset alkimia yang menguntungkan. Alkimia belenggu, saat menaklukkan alkimia yang sulit, rasio keberhasilan riset akan meningkat hingga 5% setiap 10 hari. Deskripsi, Alchemist Master yang langka. Dia dapat meneliti beberapa item alkimia yang tidak dapat dilakukan oleh orang luar. Richard tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah setelah membaca atributnya. Level masternya sangat mencengangkan. Terlebih lagi, potensi orang ini telah mencapai peringkat A yang menggelikan. Panen dari dunia bawah tanah kali ini terlalu bagus. Tidak perlu bersikap sopan. Setelah keduanya berdiri, Richard bertanya pada Brown, bagaimana penyelesaian para kurcaci berwarna abu-abu? Apakah ada kecelakaan? Brown segera menjawab, Tuan, bajingan kecil itu bekerja sama dan tidak keberatan ketika mereka mendengar Anda akan mengelola Departemen Alkimia secara mandiri dan menempatkannya secara permanen di kota benteng. Para kurcaci berwarna abu-abu adalah sekelompok orang lemah, dan tidak ada yang berani menyuarakan pendapat mereka. Apakah Anda butuh bantuan sekarang? Tidak untuk saat ini. Kami sedang menghitung alat produksi alkimia di kota benteng. Kami memperkirakan kami dapat melanjutkan penelitian dalam seminggu. Richard mengangguk puas setelah beberapa pertanyaan, dan tidak ada yang salah. Dia mengalihkan pandangannya ke alkemis dengan kepala besar Gregor. Mungkinkah kepala besar akan membuatnya lebih pintar? Gregor, teknik alkimia tingkat atas apa yang Anda miliki? Ya, Gregor menjawab dengan cepat. Tuan besar, Tuan Brown mengatakan bahwa Anda memiliki boneka mekanik yang luar biasa rusak parah. Richard terkekeh. Benar sekali. Bisakah Anda membantu saya memperbaikinya? Tanpa diduga Gregor menggelengkan kepalanya. Tidak, Tuan. Kami akan memperkuat boneka mekanik Anda dan bahkan membiarkannya memiliki kehidupannya sendiri. Richard berdiri tegak. Tatapannya menunjukkan tekanan yang mengejutkan. Apa yang Anda katakan, untuk mengubah seorang pemburu yang luar biasa menjadi kehidupan nyata? Apakah alkemis berotak besar ini benar-benar tahu arti kalimat ini? Seorang pemburu transenden adalah boneka mekanis. Apakah orang ini ingin memasuki alam pencipta dan menjadi dewa pencipta? Bahkan dewa pun tidak akan berani mengatakan hal seperti itu, kan? Tanda seru. Kurcaci berwarna abu-abu itu menatap mata Richard yang serius. Alkemis utama Gregor tiba-tiba merasakan tekanan. Meningkat, meskipun dia telah mencapai level 15, sebagai profesi kehidupan, kekuatan pertempurannya mungkin tidak sebanding dengan pahlawan level 8 atau 9. Dalam kepanikannya, dia dengan cepat menjawab, ya, Tuan Besar, ketika saya menciptakan Terminator level 19 itu, saya menemukan cara untuk memberinya kehidupan. Gunakan teknik pertukaran darah untuk memberinya daging dan tubuh. Lalu, saya akan menggunakan alkimia untuk menyatukan jiwa makhluk hidup lain ke dalamnya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kehidupan yang normal. Dia akan memiliki kesadaran pertempurannya sendiri dan dapat dengan sempurna melepaskan kekuatan pertempuran boneka mekanis. Kegilaan menyelimuti matanya saat mengatakannya. Asalkan kau bisa memberiku cukup bahan dan sumber daya, aku yakin aku bisa berhasil mengubah boneka mekanik yang luar biasa itu. Richard menghela napas lega saat mendengar penjelasan Gregor. Ia terkejut karena menggunakan metode ini. Ia benar-benar mengira kurcaci ini bisa mengubah mesin menjadi kehidupan. Ia seharusnya menjadi pemimpin para dewa sekarang jika ia benar-benar bisa melakukan itu. Richard memikirkannya dengan saksama dan menyadari bahwa apa yang dikatakan kurcaci alkemis utama itu tampaknya masuk akal setelah ia kembali sadar. Kurcaci, itu pertama-tama menciptakan daging makhluk hidup, lalu memenjarakan jiwa di dalamnya. Terminator level 19 itu tampaknya telah melakukan ini. Richard perlahan menjawab setelah ia berpikir sejenak. Aku bisa membiarkanmu memperbaiki tubuh Terminator level 19 itu. Setelah selesai, kau bisa memodifikasinya sesuai dengan idemu sendiri. Tunjukkan padaku hasilnya terlebih dahulu, baru kita bicarakan hal-hal lain. Pemburu transenden itu rusak parah dan tidak dapat menahan kerusakan lebih lanjut.
Karena alkemis kurcaci itu memiliki kemampuan itu, Richard akan mencobanya terlebih dahulu. Tindakannya itu sedikit mengecewakan Gregor. Perbedaan yang sebenarnya tidak hanya sedikit meskipun perbedaan antara Terminator level 19 dan seorang Transcendent hanya satu level. Namun, alkemis kurcaci itu tidak berani mengatakan apapun lagi dan langsung mengangguk. Ia tidak berhak meminta apapun sebagai seseorang yang baru saja menyerah. Ia hanya bisa mengajukan permohonan setelah mencapai beberapa hasil dan memperoleh beberapa status. Suasana hatinya langsung membaik setelah mengetahui poin kuncinya. Tidak peduli apapun, nyawanya yang kecil kini terselamatkan. Karena ia dapat bertanggung jawab atas penelitian Terminator, ia tidak perlu khawatir tentang penguasa permukaan ini yang dengan santai menyeretnya keluar untuk membunuh. Richard tidak membahas topik itu lebih lanjut. Meskipun alkimia pertukaran darah itu sangat aneh, menurutnya, nilai terbesarnya adalah untuk memecahkan masalah segel Dewa Kobold di tubuh Sina. Segel itu telah dipecahkan beberapa bulan yang lalu, dan sekarang setelah ia tahu bahwa potensinya tidak tinggi, tidak perlu menyelidiki lebih dalam. Ia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan mengeluarkan cetak biru dari ruang sistem setelah ia merenungkannya. Gambar ini adalah untuk bengkel pembuatan mesin transportasi, yang mereka gunakan untuk memproduksi kendaraan. Anda dapat melihat tempat mana di kota benteng yang cocok untuk konstruksi. Kota Twilight membutuhkan alat transportasi yang dapat melakukan perjalanan di padang pasir. Ia menukar poin untuk cetak biru ini di ruang bawah tanah contoh pertama. Ia belum membangunnya. Ia awalnya berencana untuk membangunnya di kota Twilight, tetapi ia sekarang memiliki 4 pilihan yang bagus untuk itu di kota benteng. Bepergian di padang pasir selalu menjadi masalah besar. Kota itu pasti akan berdagang dengan dunia luar saat kota itu berkembang di masa depan. Desert Crown Honey, Desert Crown Robe, dan White Tail Wine terbaik, dia sudah punya cukup banyak produk di tangannya. Richard akan melakukan perjalanan ke kota Solan, yang berada di tepi gurun, untuk mencari kamar dagang bunga Phoenix Style untuk memulai perdagangan mendalam setelah dia berurusan dengan dunia bawah tanah. Itu juga sangat merepotkan. Dia tidak bisa mengawasinya sepanjang waktu meskipun bisnis itu penting. Tidak dapat dihindari untuk menyerahkannya ke sistem administrasi untuk diselesaikan. Dia harus bersiap menghadapi hari hujan. Akan jauh lebih nyaman dengan transportasi apapun yang dilakukan seseorang. Belum ada berita tentang cacing pasir hampa. Bahkan jika makhluk hampa yang dapat membuka celah ruang angkasa ini tumbuh di masa depan, ia akan memiliki tugas yang lebih penting, dan tidak dapat berpartisipasi dalam perdagangan Twilight City sepanjang waktu. Brown menerimanya dengan hormat. Baik, tuanku. Richard berpikir sejenak, lalu memberitahu mereka tentang ide menggunakan cacing pasir untuk menarik kereta. Cacing pasir dapat tumbuh hingga 100 meter saat dewasa. Mereka adalah sumber tenaga yang bagus. Kamu pelajari dulu. Saat larva ini dewasa, mungkin sudah tepat. Gregor sangat yakin akan hal ini. Tuan besar, jangan khawatir. Aku pasti akan menghasilkan kendaraan transportasi yang memuaskanmu dalam waktu paling lama 1 bulan. Itu adalah seorang ahli alkimia, jadi dia yakin. Richard mengangguk. Tiba-tiba, sebuah lampu menyala di kepalanya. Karena fondasi alkimia kota benteng sudah kokoh, bisakah aku pergi ke forum untuk membeli beberapa barang berharga atau barang yang dibutuhkan pemain dan memproduksinya di sini? Bukankah itu akan menyelesaikan masalah konsumsi berlebihan dalam alkimia? Biarkan para kurcaci berwarna abu-abu mendapatkan uang untuk menghidupi diri mereka sendiri. Saat dia menyentuh dagunya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu menjanjikan. Penelitian alkimia adalah tentang melakukan penelitian ilmiah, dan investasi yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Meskipun ada banyak sumber daya di dunia bawah tanah, itu mungkin tidak cukup untuk pengembangan jangka panjang. Richard tidak diragukan lagi dapat menghemat banyak uang untuk Twilight City jika dia dapat memperoleh sumber daya untuk memenuhi perkembangannya sendiri. Para kurcaci berwarna abu-abu memiliki alkimia tingkat atas, dan Richard dapat memanfaatkan mereka untuk membantu Twilight City mengatasi teknologi utama. Dia bisa menggunakan kurcaci tingkat rendah yang tersisa untuk mendapatkan sumber daya. Ada puluhan miliar pemain, dan pasarnya sangat besar. Pasti ada orang yang membutuhkannya. Semua orang tidak bisa mandiri. Bagaimana yang lain bisa, jika bahkan Twilight City tidak bisa melakukannya? Richard menggelengkan kepalanya dan tidak mempermasalahkannya. Dia bisa beroperasi di sini yang dulunya sangat stabil.
Tanda seru. Lebih baik memulihkan operasi kota benteng dengan begitu banyak hal yang harus dilakukan. Dia menyemangati keduanya dengan beberapa patah kata dan membiarkan mereka turun terlebih dahulu setelah dia merenung. Dia tinggal di kota benteng sampai tanggal 20 September. Richard pergi. Dia telah menstabilkan situasi secara keseluruhan. Dan satu-satunya hal yang tersisa adalah menenangkan ras-ras yang menolak untuk patuh. Sudah cukup bagi kota Bloodhoof, yang saat ini berjalan dengan baik, untuk bertanggung jawab atas ini. Itu bukan masalah yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Sekarang, yang paling ingin dia lakukan adalah mengambil bahan-bahan yang telah dijarahnya dari kurcaci berwarna abu-abu dan meningkatkan sarang pasukannya. Kemudian, Richard menuju ke kota Solan. Daerah pertanian selalu menjadi masalah, dan dia tidak sabar untuk pergi ke sana. Richard meninggalkan tim kecil naga darah kerangka untuk mendengarkan perintah Brown setelah dia memberinya beberapa instruksi. Dia kemudian kembali ke kota Twilight bersama pasukan lainnya. Perbuatan legendaris Richard adalah satu-satunya hal yang tersisa di dunia bawah tanah. Hanya 100 kurcaci yang tinggal di bawah bukit yang tidak mencolok, 10 km dari Bloodhoof di permukaan. Para anggota ras ini memulai pertengkaran yang sangat sengit di celah terbuka. Hanya ada satu topik di sekitar. Kita harus pergi ke penguasa permukaan. Nada suara kurcaci tua di luar kota Bloodhoof yang menyaksikan turunnya Richard ke bumi dengan matanya sendiri sekarang tidak diragukan lagi ditentukan. Dia memusnahkan kurcaci berwarna abu-abu, dan kota Bloodhoof akan mendominasi dunia bawah. Yang harus kita hadapi saat itu adalah menyerah atau kehancuran. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi ke penguasa manusia untuk mendapatkan perkembangan yang lebih besar? Nada suaranya menjadi lebih bersemangat. Kita sudah lama terdiam. Kita butuh banyak sumber daya dan lingkungan yang lebih baik untuk mengembalikan kejayaan leluhur kita. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Sang antagonis adalah kurcaci muda. Ia sangat tidak puas. Tidak, penguasa permukaan tidak bisa menerima kita. Ia akan menjadikan kita budak jika kita mencari perlindungan. Kenapa kau percaya pada manusia permukaan yang brengsek itu? Makhluk rakus dan jahat itu tidak layak untuk kita percaya. Kemuliaan leluhur kita, hehehe, mari kita bicara tentang hidup. Ada alasan bagus untuk kedua belah pihak. Tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun. Perdebatan ini berlangsung selama setengah bulan. Dari awal ekspresi mereka hingga pertengkaran sengit saat ini, mereka tidak hanya saling menolak, tetapi perbedaan menjadi semakin serius. Wajah kurcaci tua itu tampak lebih tua ketika dia mendengar ini. Dia menghela napas panjang ketika melihat teman-temannya di sekitarnya. Kalau begitu, mari kita bagi menjadi 2 faksi. Kata-kata itu membuat suasana sedikit halus, tetapi tidak ada yang menghentikan kurcaci tua itu. Kedua belah pihak telah menciptakan keretakan yang sulit dijembatani setelah beberapa hari pertengkaran sengit, dan mustahil untuk kembali ke masa lalu. Setengah atau lebih kurcaci mengemasi barang-barang mereka dan datang ke belakang kurcaci tua itu. Kurcaci muda itu juga memiliki penggemar di sekitarnya. Kedua belah pihak saling memandang dengan ekspresi rumit, dan pemandangannya sunyi. Kurcaci tua itu memegang tangan cucunya setelah waktu yang lama. Dia berbalik tanpa suara dan meninggalkan tempat yang telah dia tinggali selama beberapa dekade bersama kurcaci lain yang mendukungnya. Itu ke arah kurcaci muda yang memikirkan pilihan neraka. Kakek, apakah penguasa permukaan akan menerima kita? Kurcaci tua itu merenung dengan enggan setelah kurcaci kecil itu melakukan perjalanan jauh. Kurcaci tua itu tersenyum. Ya, kami adalah kurcaci kuno. Darah dewa mengalir di tubuh kami. Di permukaan, keluar dari portal 2 arah di tanah pasir hisap. Pohon kuno dewa menutupi langit dan matahari dan dengan sengaja membantai para penjilat kehampaan. Cacing pasir kehampaan lebih dari 30 meter di sebelah pohon berwajah manusia yang bengkok itu mekar dengan cahaya kemasan terang dari rune misterius di tubuh. Itu mendukung celah ruang di kehampaan. Cacing pasir kehampaan dan pohon kuno dewa membuka pintu. Dan yang lainnya adalah anjing besar, dan mereka bekerja sama dengan baik. Salah satu dari 2 kekuatan pertempuran tingkat atas dapat membuat pemain mengeluarkan air liur. Bahkan aborigin akan gemetar. Richard memiliki rasa keberhasilan dalam koleksi perangko setiap kali dia melihat ini. Koleksi sialan. Dia membuka atribut pohon kuno dewa. Matanya terpaku pada
Kemajuan transformasional yang paling ia pedulikan 92%. Bos ini akan mengambil langkah besar setelah setengah bulan berburu. Menurut kemajuan ini, bisa mencapai tanda 100% pada awal Oktober. Harapan memenuhi mata Richard saat ia melihat bos yang semakin menakutkan itu. Sejujurnya aku tidak tahu seberapa kuat lawan itu setelah melahap darah dewa gelap dan mengaktifkan kekuatan para dewa dalam tubuh. Tinggalkan pasir hisap dan biarkan pasukan bubar dengan sendirinya. Richard kembali ke rumah bangsawan. Hal pertama yang harus dilakukan, Richard akan menjual sarang pasukan berwarna abu-abu yang diperolehnya dari dunia bawah tanah. Selain panen, total sumber daya melebihi angka 200 juta. Itu adalah kekayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia dengan cepat meningkatkan 9 sarang pasukan Axe of the Dead dan 9 Dark Gargoyle ke tingkat yang mulia. Richard membutuhkan masing-masing 5 juta sumber daya untuk mempromosikan tingkat yang langka ke tingkat yang mulia. Tindakan ini menghabiskan 90 juta unit sumber dayanya. Kemudian dia harus menggabungkan kedua lengan ke patung batu orang mati. Setiap kombinasi membutuhkan 5.000 unit kristal. Totalnya 45.000 unit. Setelah dia menghabiskan banyak sumber daya, Richard melihat sarang pasukan dengan 11 patung batu orang mati di depannya dan hatinya puas. 11 unit Glorious 3 bintang dapat menghasilkan 110 patung batu orang mati setiap minggu. Apa konsep ini? Benar-benar tak terkalahkan. Lengan perkasa dan efektivitas pertempuran seorang prajurit bahkan lebih tinggi daripada naga darah kerangka. Itu hanyalah bunker. Itu telah terkumpul selama 2 minggu tanpa merekrut pasukan. Richard merekrut 220 dari 11 patung batu sarang pasukan yang mati. Itu hampir 3 skuadron jika itu ditambahkan ke 6 skuadron awal untuk 280. Unit ini telah membentuk skala yang cukup besar dalam semalam. Richard tersenyum tanpa henti ketika patung batu orang mati dari 28 tim terbang ke Twilight City. Jika seseorang dapat membawa patung batu arena kematian orang mati dari 28 tim ini, bahkan jika beberapa pahlawan tidak mengambil tindakan, mereka dapat membalikkan pasukan yang terdiri dari 30.000 pemain. Richard tidak ragu untuk merekrut semua pasukan yang tersisa. Kekuatan di tangannya melonjak lagi. Mumi Guardian 450-50. Axe of the Dead 515. Mumi yang dibalut 147-189. Prajurit Kalajengking 99-113. Kapak raksasa Ksatria Maut 261-303. Pemanah kondensasi pasir 550-650. Penyihir pasir liar 295-435. Firaun terkutuk 60-70. Senjata mulia, gargoyle ke-8 dan kapak orang mati 70. 110 patung batu orang mati 60-280. Prajurit pedang berat 20. Senjata mahkota, naga darah kerangka, 120. Mendapatkan sumber daya dan merekrut pasukan adalah perasaan yang menyenangkan. Masih ada lebih dari 100 juta sumber daya di tangan. Itu sungguh nikmat. Setelah dia merenung, dia tenang untuk meningkatkan pasukan ini. Dia menahannya dengan satu tangan. Dia akan pergi ke kota Solan dalam 2 hari. Itu untuk melihat apakah ada sarang pasukan tingkat tinggi untuk dijual. Dia akan membeli jika ada dan mengintegrasikannya. Dia masih bisa memperbaikinya saat itu. Kali ini, dia bisa menghabiskan uang secara terbuka. Itu saja, Richard meminta orang-orang untuk meletakkan artileri alkimia yang mereka sita dari kota benteng. Dia mendapat lebih dari 100 pintu dari dunia bawah tanah. Itu cukup atau lebih untuk membentuk resimen artileri sebagai tambahan dari yang awal. Puluhan ribu bom alkimia untuk logistik. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu cukup untuk mendukung pertempuran skala besar. Satu-satunya hal yang membuat Richard sedikit menyesal adalah bahwa dia tidak menemukan peralatan strategis tingkat tinggi di sarang pasukan kurcaci berwarna abu-abu. Mereka menggunakan Mithril untuk memperbaiki pemburu super untuk kapal perusak level 19. Istirahat yang nyaman selama 2 hari, tanggal 22 September. Richard bersiap untuk berangkat untuk kunjungan yang telah lama ditunggu-tunggu ke kota Solan ketika dia memastikan tidak ada masalah yang mendesak. Dia tidak menyangka karavan aneh akan mengunjungi kota Twilight terlebih dahulu sebelum dia bisa pergi. Pemimpin tim menyampaikan bahwa dia adalah putri tertua Kekaisaran Es, Adipati Agung Frostwolf. Dia sengaja mengunjungi Twilight City, badai pasir yang tak tergoyahkan. Benar-benar lelucon.
Pria tua berambut putih di sampingnya menahan keterkejutan di dalam hatinya. Ayo pergi, bawa aku untuk melihat. Tanda seru, kakek Clay, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa pada kita karena penjaga itu kembali dengan selamat. Dia segera pergi bersama penjaga itu setelah dia berkata, kali ini, butuh waktu lebih lama dari yang terakhir. Kejutan menyelimuti wajah Klein tua berambut putih itu ketika mereka kembali. Nona, saya telah hidup selama beberapa dekade, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat yang seperti itu. Itu adalah daerah ajaib. Badai pasir tidak bergerak ke segala arah. Rebecca juga menganggapnya sangat menarik. Apakah ada yang ajaib seperti itu? Dia berkata dengan ragu-ragu setelah berpikir sejenak, Onyx tidak menyebutkan daerah ini. Dan itu sangat dekat dengan Twilight City. Mungkinkah? Clay menoleh. Kejutan memenuhi matanya. Nona, apakah Anda mengatakan Twilight City menciptakan badai ajaib ini? Dia menggelengkan kepalanya berulang kali sebelum wanita muda itu dapat menjawab. Tidak mungkin. Individu yang luar biasa tidak, bahkan individu tingkat mulia pun tidak dapat mengendalikan bencana. Sudah berapa lama sejak penguasa daratan utama datang ke dunia kita? Apakah dia bahkan dapat melampaui tingkat mulia? Para penjaga di sekitar pria tua berambut abu-abu itu mengangguk setuju. Mereka akhirnya mengerti betapa kuatnya badai pasir itu setelah mereka melihat pemandangan yang mengerikan itu. Bagaimana itu bisa dibuat-buat? Selain itu, penguasa pasukan itu adalah penguasa daratan utama yang biasa. Bukannya mereka belum pernah melihat penguasa daratan utama yang biasa sebelumnya. Dia sangat lemah sehingga mereka tidak tertarik padanya. Dia tidak mungkin berada di luar pemahaman mereka bahkan jika penguasa daratan utama yang baik ini. Rebecca memikirkannya dan setuju. Jika pihak lain memiliki kemampuan seperti itu, mengapa dia masih tinggal di lingkungan gurun yang keras? Karena badai pasir tidak akan bergerak, ayo berangkat. Jika terjadi kecelakaan, itu akan menantang. Ayo kita capai Twilight City terlebih dahulu. Ya, dia memberi perintah, dan karavan yang bersembunyi selama beberapa jam karena awan gelap berangkat lagi. Kali ini, mereka pergi jauh dari badai pasir. Namun, kengerian badai pasir yang menutupi langit dapat dirasakan bahkan dari jarak lebih dari 10 km. Mereka tidak dapat bertahan hidup ketika orang-orang biasa menghadapi bencana alam sebesar ini. Rasa tidak berdaya yang kuat tumbuh di hati mereka. Itu tak tertandingi. Rebecca menyaksikan pemandangan spektakuler itu, dan pikirannya tentang Twilight City yang menciptakan badai pasir menghilang. Dia hanya bisa mengaitkannya dengan keunikan gurun kematian. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, mereka tiba di tempat tujuan mereka kota Twilight, tepat saat setengah matahari telah terbenam. Senyum yang sudah lama tidak ditunjukkan Rebecca muncul saat dia melihat padang pasir yang mencolok. Kali ini, jika dia bisa mendapatkan cukup bulu kelinci dari kelinci naga api, itu akan membantu rencananya untuk mengendalikan klan Frostwolf. Ibu, akhirnya aku akan memenuhi permintaan terakhirmu. Akhirnya aku akan mengendalikan klan Frostwolf. Tekad menyelimuti matanya. Mereka ada di sini untuk berdagang. Karena itu, mereka diam-diam menempatkan karavan besar di luar kota, dan tidak ada yang berani menerobos masuk. Rebecca melihat sekeliling dengan penuh minat saat mereka menunggu di luar kota untuk pemanggilan. Kota di padang pasir itu berskala kecil. Keluarga Frostwolf hanya bisa menggambarkannya sebagai sangat kecil. Meriam alkimia di tembok kota mengejutkannya. Jumlahnya begitu banyak sehingga dia merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dari energi yang dipancarkannya, meriam ini setidaknya bintang 3. Dia bahkan bisa merasakan bintang 4. Para prajurit di tembok kota semuanya adalah mumi, yang cocok dengan karakteristik gurun. Beberapa tingkat aura perkasa dari pasukan ini daripada para prajurit dengan tingkat yang sama membuatnya tercengang. Dan yang paling mengejutkannya adalah, dia melihat lingkaran naga mayat hidup yang membakar energi berwarna darah terbang di langit. Mereka adalah wyvern tingkat atas, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Lebih dari satu skuadron sekarang berada di wilayah berskala kecil. Itu belum berakhir. Hampir 3 skuadron pasukan khusus terbang setelah wyvern mayat hidup bangkit. Mereka memegang kapak perang dengan pola merah tua di tangan mereka dan melambaikannya dengan ragu-ragu seperti gargoyle. Mata mereka dingin. Rasa bahaya yang diberikannya bahkan lebih besar daripada naga mayat hidup. Dia pikir itu sudah berakhir. Setelah itu, di 3 menara panah tinggi di belakang tembok kota. Beberapa busur silang yang sangat besar perlahan diarahkan ke mereka.
Energi magis di atasnya telah mencapai 5 bintang. Jika dia tidak salah, mereka menggunakan benda ini untuk membunuh naga. Taring-taring yang terekspos membuatnya mati rasa saat melihat kota yang biasa-biasa saja itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti arti dari nada kekaguman Onyx. Penguasa daratan yang anggun ini telah memperoleh kekuatan militer yang begitu kuat hanya dalam beberapa bulan. Itu memang mengejutkan. Rebecca baru saja mengatur napasnya. Detik berikutnya, rasa bahaya yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Rasanya seperti dewa kematian menargetkannya. Pria tua berambut putih, Clay, yang melindunginya, juga memiliki ekspresi serius. Rebecca tiba-tiba menatap ke langit. Dia melihat makhluk misterius yang melayang di udara. Mereka menatapnya dengan acuh tak acuh. Pihak lain memegang pedang ramping yang dibalut baju besi hitam murni. Orang bisa melihat di wajahnya sepasang mata emas pucat. Aura di tubuhnya seperti gunung setinggi 10.000 kaki yang menekan hatinya. Itu membuatnya sulit bernapas. Kakek Clay, dia menoleh dan ingin bertanya sesuatu, tetapi Rebecca menyadari bahwa lelaki tua berambut abu-abu itu, yang selalu tenang dan kalem, sekarang berkeringat deras. Namun, dia bahkan tidak berani menyeka keringatnya. Keberadaan misterius itu telah membuatnya merasakan tekanan luar biasa dengan tidak bergerak. Pada saat ini, keterkejutan dan kekaguman menyelimuti mata Rebecca. Apa yang tersembunyi di wilayah ini? Kenapa dia begitu kuat? Kakek Clay adalah pahlawan level 19. Situasinya tiba-tiba berubah menjadi situasi yang rumit. Rebecca tidak dapat menggambarkan emosinya. Kekuatan yang mereka tunjukkan di kota ini membuat jantungnya berdebar-debar. Dia tidak akan seperti ini jika dia menghadapi pasukan bangsawan yang kuat. Tapi dia melakukannya dengan penguasa daratan yang anggun. Tanda seru. Dia berharap penguasa daratan yang anggun akan luar biasa sebelum dia datang, tetapi itu melebihi harapannya. Itu benar-benar meledak. Dia merasakan aura tajam dari Twilight City yang menghancurkan jiwa. Para penjaga di belakang karavan segera bubar. Seorang prajurit yang mengenakan satu set baju zirah biru melindungi Rebecca. Semua pasukan ini memiliki aura yang ganas. Orang akan terkejut jika melihatnya dengan saksama, mereka semua adalah pasukan level 15, pasukan tingkat atas. Dan jumlah mereka melebihi 2 skuadron. Kekuatan mereka akhirnya mengejutkan dengan penambahan pahlawan level 19. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabah saat ini. Ekspresi semua orang sangat serius. Mereka takut penjaga kota di depan mereka akan melepaskan anak panah di tangan mereka. Clay level 19 menatap sosok di langit. Jantungnya berdebar kencang. Degup, detak jantungnya bertambah cepat tak terkendali. Meskipun pihak lain tidak bergerak, itu seperti bilah tajam yang dapat memotong gunung yang menggantung di atas kepalanya. Pihak lain akhirnya akan meledak dengan pukulan yang mengejutkan jika ada gerakan aneh. Level 15. Clay menggertakkan giginya. Dari mana orang abnormal ini berasal? Itu hanya level 15. Tetapi tekanan yang diberikannya bahkan lebih kuat dari level 19. Dan dalam konfrontasi yang menegangkan, situasinya tiba-tiba berubah. Sebuah bayangan tembus pandang muncul di langit. Dia memfokuskan perhatiannya, Night Elf. Wajahnya sangat indah dan tanpa celah. Dia memegang pedang elf dengan pola rumit dan busur panjang yang diukir dengan prasasti misterius di punggungnya. Tubuhnya memancarkan aura gelap. Level 14. Jantung Clay melonjak. Ekspresinya menjadi lebih buruk. Dia menyadari Night Elf ilusi ini juga memiliki rasa bahaya yang kuat. Pihak lain sama fatalnya. Sial, luar biasa bagi level 15 untuk mengancamku, tetapi bagaimana mungkin level 14 mengancamku? Orang mesum macam apa mereka? Petik 2. Tata, serangkaian langkah kaki yang jelas terdengar, dan di atas tembok kota, seorang centaur dengan kapak perang panjang di tangannya muncul dengan tatapan ingin tahu. Dua mumi yang sangat istimewa menemaninya. Mereka, semua unit pahlawan. Dan mereka semua adalah pahlawan dengan potensi yang sangat tinggi. Clay segera membuat penilaiannya. Emosi dalam hatinya saat itu sulit untuk dijelaskan. Kesan pertamanya tentang kota itu adalah biasa saja. Namun, dia merasa kota itu sangat misterius saat ini. Kekuatan yang dimiliki kota ini adalah sesuatu yang tidak dapat dikumpulkan oleh seorang penguasa biasa dalam 10 tahun, tidak 20 tahun. Kelas pasukan mudah diperoleh, tetapi pahlawan tingkat atas sangat sulit direkrut. Namun, itu dihitung dalam kelompok ketika pihak lain bergerak.
Itu benar-benar keterlaluan. Suasananya semakin intens. Mereka bisa mendengar suara kepakan sayap. Pasukan terbang yang melayang di atas Twilight City perlahan-lahan bubar. Dan keberadaan mengerikan yang 3 kali lebih besar dari naga undead biasa mengepakkan sayapnya. Aura pihak lain hampir membuat Clay mati rasa. Naga undead juga pahlawan. Selain itu, api jiwa yang menyala di kepalanya bahkan lebih kuat darinya, pahlawan level 19. Adegan ini juga menarik perhatian Rebecca. Dia menatap naga raksasa itu dan segera melihat sosok heroik di punggungnya. Dia yakin bahwa sosok itu adalah penguasa Twilight City saat melihatnya. Dia adalah penguasa daratan yang anggun yang disembah Onyx, seorang pedagang dari kamar dagang bunga ekor Phoenix. Temperamen itu terlalu luar biasa. Sosok itu mengenakan mahkota hitam dan merah di kepalanya dan jubah merah tua dengan rune misterius di punggungnya. Matanya sedalam langit berbintang dan menggetarkan hati orang-orang. Posturnya bahkan lebih megah dan tak tertandingi saat dia mendarat dengan seekor naga. Naga adalah tunggangan tingkat atas di era cemerlang. Belum lagi ini adalah pahlawan naga dengan potensi tak terbatas. Orang tidak dapat membandingkan Valkyrie gelap dengan aura sombong dengan cahaya di mata Rebecca dan Clay. Rebecca menarik napas dalam-dalam. Dia maju 2 langkah dan berkata dengan suara yang jelas. Yang mulia Richard, saya adalah putri tertua dari Adipati Agung Frostwolf dari Kekaisaran Es. Tuan Onyx dan Presiden Windsor dari Kamar Dagang Bunga Ekor Phoenix memperkenalkan kami. Kami di sini dengan itikat baik untuk berdagang dengan Twilight City. Dia mengangkat surat di tangannya saat dia berbicara. Rebecca Frostwolf, potensi A, level 14. Richard melihat statistik musuhnya dan kemudian pada prajurit yang melindunginya. Penjaga Frostwolf, potensi, mahkota 3 bintang, level 15. Selain itu, ada juga pahlawan level 19 dengan potensi peringkat B. Gadis bangsawan dari Kekaisaran Es ini cukup hebat. Nona Rebecca, selamat datang. Demi keselamatan, mohon minta pasukan Anda menunggu di luar kota. Saya akan memberi mereka makanan dan air. Kalian bisa memasuki Twilight City bersama para pengawal kalian. Dia tidak bisa membiarkan begitu banyak pasukan memasuki kota dengan gegabah, meskipun para pengunjung itu tulus. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Dia tidak bisa merobohkan semua bangunan jika terjadi kecelakaan dan pertempuran di kota. Itu masih baik-baik saja untuk pahlawan level 19. Valkyrie gelap atau Reni bisa mengalahkan mereka dalam satu gelombang. Rebecca tidak keberatan dengan pengaturan ini. Kekuatan menentukan hak seseorang untuk berbicara. Kekuatan pihak lain sudah cukup untuk mengatur segalanya. Rebecca dan Clay melewati gerbang kota dan memasuki Twilight City setelah mereka meninggalkan pasukan mereka di luar. Rebecca melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu ketika mereka memasuki kota. Dia telah mendengar Onyx berbicara tentang keajaiban kota ini. Namun, dia masih sedikit terkejut ketika dia melihat pemandangan di depannya. Tidak ada pengemis atau orang miskin yang bersembunyi di sudut-sudut gelap. Jalan-jalannya bersih dan rapi, dan orang tidak akan menemukan sampah. Senyum santai memenuhi wajah semua orang. Dan suasana yang unik itu bisa membuat orang langsung rileks. Mereka memikirkan wilayah Frostwolf, meskipun bisa dianggap kaya di Kekaisaran Es, penampilan spiritualnya tak tertandingi. Perbedaannya terlalu besar. Kesan pertamanya tentang wilayah ini adalah berbeda, meskipun dia hanya memiliki tampilan kasar. Yang lebih penting, mereka telah membangunnya hanya dalam beberapa bulan. Dalam suasana hatinya yang khas, Rebecca memperhatikan percakapan penduduk sekitar saat dia mengikuti puluhan juta prajurit ke rumah bangsawan. Kakak, saya tidak menyelesaikan pekerjaan rumah saya kemarin. Guru akan memeriksanya malam ini. Mengapa Anda tidak membantu saya mengerjakannya? Petik 2. Tuan Mark, saya mendengar dunia bawah tanah merekrut sekelompok manajer, saya tidak tahu apakah mereka akan memilih saya. Tuan terlalu hebat, dia dapat dengan mudah menaklukkan dunia bawah tanah. Nyonya, penampilan putra Anda di seminar di bengkel makanan kemarin sangat menarik perhatian. Percakapan yang bermakna terus berlanjut. Penduduk yang lewat berbicara tentang topik yang berhubungan dengan kehidupan. Tidak ada keluhan atau ketidakpuasan. Rasa hormat dan semangat menyelimuti nada bicara mereka ketika mereka berbicara tentang Tuan. Itu kebalikan dari bagaimana warga sipil memperlakukan Adipati Agung Frostwolf dari Kekaisaran Es ketika mereka mengobrol di wilayah Frostwolf. Di sini, orang-orang tampak mencintai sang penguasa dari lubuk hati mereka.
Rebecca mengikuti Clay ke rumah bangsawan dengan emosi yang rumit. Dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan ketika dia melangkah melewati pintu. Dia segera melihat penguasa wilayah ini ketika dia memasuki aula utama. Penguasa itu duduk di kursi utama. Temperamennya yang luar biasa membuat orang-orang melihat dan tidak bisa menggerakkan mata. Mereka setelah penguasa itu menatapnya dari dekat. Jantung Rebecca mulai berdetak lebih cepat. Dia telah melihat banyak orang luar biasa dari lawan jenis di Kekaisaran Es dengan statusnya. Tapi sekarang, pria-pria tampan dan menawan dari lawan jenis itu tidak sedap dipandang di depan penguasa ini. Hal yang paling menarik perhatian tentang dia adalah temperamennya. Itu menyilaukan seperti bulan yang bersinar, dan sulit bagi orang untuk mengendalikan diri. Dia melihat ke belakang dari sudut matanya dan melihat dua keberadaan mengerikan yang melayang di udara di belakangnya. Mereka menatapnya dengan acuh tak acuh. Jantung Rebecca berdetak kencang, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. Matanya kembali jernih. Putri tertua dari Adipati Agung Frostwolf Kekaisaran Es. Sekali lagi, dia meletakkan tangannya di dadanya dan membungkuk. Yang mulia Richard, salam untukmu. Saya Rebecca Frostwolf, putri sulung Adipati Agung Frostwolf dari Kekaisaran Es. Identitas ini cukup berharga di Kekaisaran Es. Dia sangat rendah hati saat ini. Seseorang harus menunjukkan rasa hormat kepada yang kuat. Itu adalah aturan paling dasar dari era cemerlang. Twilight City bisa membuatnya menurunkan pendiriannya. Richard bangkit berdiri dan menawarkan bantuan. Tidak perlu bersikap sopan, Lady Rebecca. Karena Onyx memperkenalkan kami kepada Anda, kami berteman sekarang. Silakan duduk. Rebecca menegakkan punggungnya dan tersenyum. Dia melangkah maju dan menyerahkan surat pengantar kepada Richard, lalu duduk bersama pahlawan level 19 berambut abu-abu, Clay. Sikapnya yang elegan dan tenang, temperamen yang dia terima dari pendidikan bangsawan sejak dia masih muda, juga menarik perhatian. Richard mengambil surat itu dan duduk perlahan. Dia membukanya dan membacanya. Anda datang dari timur. Anda tidak melewati daerah badai pasir, kan? Kata-kata ini mengejutkan Rebecca dan Clay di dalam hati mereka. Mereka tiba-tiba teringat badai pasir yang tak bergerak itu. Apa maksudnya, Lord Richard? Kita berhasil menghindari badai pasir itu, kata Rebecca. Tatapan Richard tak pernah lepas dari surat itu. Itu bagus. Saat aku mengaturnya, itu untuk mencegah serangan mendadak musuh, bukan untuk berurusan dengan orang-orang kita. Kata-kata sederhana ini membuat keduanya menahan napas. Rasa dingin menjalar di tulang punggung mereka saat mereka memikirkan pemandangan mengerikan yang menutupi langit. Kau yang menyebabkan badai pasir itu. Menciptakannya. Suara Rebecca terdengar serak. Richard menatap mereka dan mengangguk tanpa banyak berpikir. Itu benar. Untuk menghentikan beberapa monster liar. Ini adalah kedua kalinya dia menerima konfirmasi. Jantung Rebecca mulai berdetak cepat. Dia berbalik dan bertukar pandang dengan Clay. Keduanya bisa melihat ketakutan di mata yang lain. Itu badai pasir, bencana alam yang paling melahap jiwa di padang pasir. Bahkan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa tidak dapat menahan kekuatan badai pasir di dunia ajaib ini. Sekarang, dia mengira telah menciptakannya. Kejutan yang tak terlukiskan melonjak di hati mereka. Clay tiba-tiba merasa seperti sedang mengangkat dagunya ke gunung yang tinggi saat dia menatap sosok yang santai itu lagi. Tabir tak terlihat menutupi Twilight City, yang telah menjadi sangat misterius karena pemandangan di gerbang kota. Richard tidak menyangka badai pasir di timur akan berdampak begitu besar pada mereka. Itu hanyalah harta karun bintang 5, meskipun deskripsi sistem mengatakan sangat langka. Namun, tanah pasir hisap tampaknya tidak langka bagi Twilight City. Richard mengangkat kepalanya setelah membaca surat itu 2 kali. Rebecca dan Clay tidak ingin Tuan memandang rendah mereka, jadi mereka menekan emosi mereka dan memasang ekspresi khas. Tanda seru. Dia tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Isi surat itu sangat biasa. Namun pada akhirnya, itu menekankan identitas Rebecca, yang lain, dan kekayaan klan Frostwolf. Pada saat yang sama, itu juga menyatakan apa yang diinginkan pihak lain. Dia senang dengan tindakan Onyx. Orang ini juga cerdas. Itu memintanya untuk memeras keluarga Frostwolf dengan kelinci naga api. Tidak, maksudku perdagangan yang adil. Nona Rebecca, Onyx telah menyatakan permintaan Anda dalam surat itu. Wajah Richard tersenyum. Kota Twilight selalu menyambut teman-teman yang datang untuk berbisnis. Rebecca menarik napas dalam-dalam saat mendengar ini.
Dia menatap Richard dengan serius. Terima kasih atas kepercayaan Anda, Tuan Richard. Saya yakin Anda menyadari permintaan keluarga Frostwolf atas bulu kelinci karena lingkungan Kekaisaran Es. Rebecca terdiam sejenak. Dia melihat ekspresi Richard yang tidak berkomitmen sebelum melanjutkan. Itulah sebabnya saya ingin membeli bulu kelinci naga api dari Twilight City. Dia segera menambahkan, kami bersedia membeli dengan harga jubah mahkota gurun. Richard terkekeh. Dia adalah tipe orang kaya yang suka diajaknya berurusan. Twilight City tidak keberatan menjual bulu kelinci naga api ke dunia luar, tetapi dia perlu membahas detail spesifik dari kesepakatan itu lagi. Bisnis adalah bisnis, dan keduanya tidak memiliki persahabatan. Keripik yang diambil pihak lain sudah cukup. Sekarang setelah dia memiliki inisiatif, dia tentu harus berjuang untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Rebecca sudah siap secara mental untuk ini, jadi dia tidak keberatan. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Lord Richard, berapa banyak kelinci naga api di Twilight City? Berapa banyak bulu kelinci yang bisa Anda sediakan setiap bulan? Itu adalah bagian yang paling penting. Itu tidak akan berharga jika jumlahnya tidak cukup, bahkan jika Rebecca mendapatkan kesepakatan itu. Richard menoleh untuk melihat penjaga mumi. Pergi ke area budidaya dan panggil Greentooth. Ya, Lord. Richard terlalu sibuk selama periode ini. Dia telah membiarkan bawahannya menangani area pertanian. Dia tidak mengawasi mereka sepanjang waktu. Richard tidak perlu menyelidiki masalah sekecil itu sepanjang hari. Tidak lama kemudian, kurcaci gurun kurus itu memasuki aula dengan gembira. Ia segera memberi hormat kepada Richard. Saya, Gigi Hijau, menyampaikan salam hormat saya yang paling besar kepada Tuan Yang Agung, penakluk dunia bawah tanah, dan penguasa gurun. Ia berlutut dengan satu kaki saat berbicara dan meletakkan tangan kanannya di dadanya. Ia tampak sopan. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat kurcaci kecil yang lemah itu. Ia melambaikan tangannya. Bangunlah. Sudut mulutnya berkedut saat melihat wajah jelek yang tersenyum lebih cerah dari bunga krisan setelah bangkit. Jangan tertawa. Kau begitu jelek sampai-sampai kau bisa menakuti mayat hidup. Gigi Hijau, sudah berapa banyak kelinci naga api yang kau reproduksi? Gigi Hijau segera membusungkan dadanya dan berkata dengan arogan. Tuan, ada 875 kelinci naga api dewasa dan 395 bayi. Kelinci muda diperkirakan akan dewasa pada pertengahan bulan depan. Sudah ada ribuan dari mereka. Richard mengangguk puas. Kecepatan reproduksi kelinci naga api memang mengejutkan. Namun, mengapa jumlah kelinci muda berkurang? Greentooth dengan cepat menjelaskan. Seolah-olah telah melihat keraguan tuannya. Tuan, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa kelinci naga api tidak dapat bereproduksi tanpa batas karena garis keturunannya. Setelah jumlah tertentu, kecepatan reproduksi akan melambat. Begitu kecepatan reproduksi melambat, Raja Kelinci Naga Api akan segera lahir. Setelah munculnya Raja, reproduksi, kelinci naga api akan memasuki masa lamban. Kemudian jumlah keturunan akan turun menjadi 1 atau 2. Kelinci naga api akan kehilangan kendali atas garis keturunannya dan memasuki penghancuran diri tanpa raja. Ras ini diperkirakan bereproduksi sekitar 3.000, dan kemudian akan melahirkan raja. Rebecca tidak senang ketika mendengar ini. Sebaliknya, dia sangat kecewa. Apa yang bisa dilakukan 1.000 kelinci naga api? Bahkan 3.000 yuan tidak cukup. Bahkan jika dia membunuh mereka semua dan mengambil bulu kelinci mereka, dia hanya bisa mempersenjatai beberapa tim besar, yang jauh lebih buruk dari yang dia duga. Ketika Richard mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia tidak bertanya lagi. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Greentooth pergi. Dia kemudian menatap Rebecca dan berkata dengan lembut, Lady Rebecca, mulai sekarang, Twilight City dapat menyediakan 1.000 bulu kelinci naga api setiap bulan. Itu mengejutkan Rebecca. Dia bertanya dengan bingung. Kamu bisa menyediakan 1.000 setiap bulan. Tapi bukankah kamu hanya punya 1.000? Richard terkekeh. Kami telah menggunakan harta dan metode yang sangat berharga untuk membesarkan mereka. Saat ini, kelinci naga api dapat mengganti bulunya sebulan sekali. Itu benar, kelinci naga api hanya dapat bertahan hidup di bawah sinar matahari. Bukankah matahari sangat berharga? Itu dapat dianggap sebagai harta yang tak tertandingi, dan beberapa dapat dibandingkan dengan matahari. Wajah Rebecca langsung berubah dari kesedihan menjadi kegembiraan. Puji Dewi Salju, itu pasti anugerah ilahi Anda.
Katanya dengan gembira. Tuan Richard, tidak peduli berapa banyak yang Anda miliki, kami akan mengambil semuanya. Nada suaranya tegas, dan dia tidak menyebutkan harganya. Itu adalah langkah pertamanya dalam mengambil alih klan Frostwolf, dan itu sepadan, tidak peduli seberapa besar harganya. Bulu kelinci naga api terlalu langka. Beberapa bahkan bisa menjadi barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh raja dan bangsawan besar. Richard senang dengan sikap wanita itu. Nona Rebecca, satu pesanan adalah bulu kelinci. Berapa banyak sumber daya yang ingin Anda gunakan untuk menukarnya? Kelinci naga api tingginya setengah dari manusia dan beratnya lebih dari 50 kg. Bulu kelinci yang dihasilkan oleh setiap kelinci dewasa sekitar 10 kati. Itu 10 unit. Ini semua adalah bulu kelinci yang rontok secara alami dan berkualitas sangat baik. Ketika sekumpulan kelinci naga api ini menjadi dewasa, mereka dapat menghasilkan lebih dari 10.000 unit per bulan. Ketika mereka mencapai puncaknya, 3.000 akan menjadi 30.000 unit. Jubah pasir kuning, termasuk kerugiannya, akan membutuhkan sekitar 5 unit bahan. Bahkan jika seseorang menggunakan semuanya untuk memproduksi jubah pasir kuning, mereka masih bisa menghasilkan 200 potong per bulan. Seseorang dapat menjual ribuan sumber daya langka, panen di sini bisa mencapai 200.000 unit. Richard melakukan beberapa perhitungan cepat dan mengagumi peluang bisnis potensial. Itu adalah tambang emas. Karena nilai awal sumber daya langka bisa mencapai 200.000 unit, kesepakatan dengan putri tertua klan Frostwolf tidak bisa lebih rendah dari apa yang dia jual sendiri. Rebecca menoleh untuk melihat Clay, lalu berkata dengan suara yang dalam, Lord Richard, keluarga Frostwolf mengendalikan sebagian biji di tanah es abadi. Kami bersedia membeli produksi 5 tahun dari Anda dengan sepotong biji es. Itu menyipit mata Richard, menggunakan urat tambang untuk berdagang. Apa biji es ini? Itu terlihat sangat berharga. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Panggil Adele. Penjaga itu pergi lagi. Era cemerlang, terlalu besar. Selain dewa pengetahuan, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka memahami semua yang ada di dalamnya. Tidak lama kemudian, Adele, yang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan tampak seperti dia tidak beristirahat dengan baik, bergegas ke aula. Lord Richard, katanya. Suaranya mengandung sedikit rasa malu. Saya masih dalam proses penelitian. Ini sudah di saat-saat terakhir. Gadis itu telah membenamkan dirinya dalam penelitian sejak dia memperoleh kristal roh yang dapat meningkatkan karakteristik kelas pasukan. Dia tetap berada di bengkel pandai besi setelah mereka menaklukkan dunia bawah tanah. Dia bahkan makan dan tidur di bengkel pandai besi dan membuat tempat tidur di lantai. Richard menganggapnya lucu sekaligus memilukan. Dia berkata dengan tidak senang. Baiklah, tidak perlu terburu-buru. Saya akan kembali dan beristirahat selama 2 hari sebelum mempelajarinya. Saya sudah kelelahan. Wajah Adele muram, dan dia tampak sedih. Rebecca dan Clay menatap gadis ini dengan rasa ingin tahu. Wajahnya masih memiliki beberapa jejak debu. Itu menggetarkan hati Clay setelah dia merasakannya dengan saksama. Dewi Salju di atas. Dia adalah pahlawan lain dengan potensi tak terbatas. Termasuk yang ada di tembok kota, sudah berapa banyak yang muncul. Bahkan wilayah Frostwolf tidak dibesar-besarkan seperti ini. Itu terlalu berlebihan. Richard mengabaikan luapan emosi gadis itu dan menjelaskan kesepakatan itu padanya. Kemudian, dia berkata dengan makna yang lebih dalam. Nona Rebecca, apa pendapatmu tentang menukar tambang es dengan bulu kelinci naga api selama 5 tahun? Ekspresi lesu Adele langsung cerah seperti sehelai rumput yang baru saja disiram di sore hari. Dia berbalik untuk melihat Rebecca. Biji es. Itu bisa menghasilkan biji es yang diisi dengan sihir es. Rebecca tersenyum dan mengangguk. Benar sekali. Ya, Adele mengangguk dengan penuh semangat. Tuanku, kita bisa menggunakan biji es untuk menempa senjata dengan sihir es. Senjata ini bisa membekukan musuh saat menyerang. Itu akan membekukan musuh. Selain kekaisaran es, tidak ada tempat lain yang memilikinya, jadi itu sangat berharga. Mata besar Adele berputar-putar saat dia mengatakan itu. Namun, kelinci naga api sama berharganya. Nilainya akan sangat besar kecuali jika itu adalah tambang kristal es yang besar. Richard tidak dapat menahan tawa. Setidaknya dia tahu cara menambah taruhannya. Itu tidak buruk. Rebecca mengangguk dengan tegas ketika dia mendengar ini. Itu benar. Itu adalah tambang es raksasa. Mata Adele melengkung menjadi bulan sabit saat dia menoleh ke Richard,
seolah berkata, cepatlah dan setujui, kita harus memanfaatkannya. Richard menatap Adele yang cemberut dan mengedipkan mata padanya. Kelucuannya membuatnya terpukau. Gadis ini, Richard menatap Rebecca dengan saksama setelah dia merenung. Nona Rebecca, tawaranmu bagus, tapi itu tidak cukup. Kekaisaran es terlalu jauh dari gurun. Sulit bagi kita untuk menambang sejauh puluhan ribu mil. Tanda seru tanda seru. Lagi pula, biji es tidak diperlukan bagi kita. Bahkan jika kita mendapatkannya, itu hanya menambahkan bunga ke brokat. Kata-katanya tulus. Dia belum pernah melihat tambang es sebelumnya, dan menurut Adele, itu tidak penting bagi Twilight City saat ini, meskipun itu berharga. Pasukan Twilight City memiliki senjata, dan tidak perlu menempanya. Hanya ras seperti elf, orc, dan manusia yang membutuhkan perhatian ekstra. Itu karena ras-ras ini dapat merekrut tentara dari sarang pasukan dan melatih penduduk asli. Itu adalah bakat ras. Mereka menggunakan barak untuk ini, tetapi jalur pengembangan Twilight City berbeda, dan tidak perlu mengubah penduduk biasa menjadi tentara. Senjata yang diperolehnya dari dunia bawah tanah semuanya dijual untuk mendapatkan sumber daya. Rebecca tanpa sadar mengerutkan alisnya. Dia menatap lurus ke mata yang dalam di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Lord Richard, percayalah padaku. Kau akan menyetujui keputusan ini setelah kau melihat biji es. Alat tawar-menawar awalnya bukanlah urat tambang yang berharga ini, tetapi penurunan awal memaksanya untuk mengubahnya ketika dia melihat betapa hebatnya Twilight City. Barang asli itu tidak lagi memenuhi syarat untuk dibawa ke meja perundingan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wilayah misterius itu rumit. Tetapi ada masalah baru sekarang setelah dia mengganti alat tawar-menawar itu, dia dengan canggung menyadari bahwa dia tidak membawa biji es bersamanya. Jadi dia tidak bisa menunjukkan betapa uniknya biji itu. Itu sedikit canggung saat ini. Pada saat ini, Adele begitu cemas sehingga dia membuka matanya lebar-lebar. Dia akan langsung setuju jika bukan karena keterbatasannya untuk memutuskan. Richard terdiam sejenak. Dia hendak berbicara lagi ketika Rebecca tiba-tiba mengeluarkan harta karun dan meletakkannya di atas meja. Lord Richard, bagaimana kalau aku menambahkan harta karun ini sebagai alat tawar-menawar? Richard fokus pada patung roh es seorang gadis bergaun panjang. Patung itu sangat jernih dan memancarkan aura dingin. Patung itu hidup dan tampak hidup setiap saat. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil patung itu dan merasakan kekuatan sihir yang sangat besar yang terkandung di dalamnya. Dia langsung tertarik. Dia tidak terburu-buru untuk menjawab dan membuka panel atribut terlebih dahulu. Matanya tiba-tiba berbinar setelah dia meliriknya. Patung roh es, level 5 bintang, properti 1. Suhu dapat disesuaikan secara bebas saat ditempatkan di wilayah tersebut. Suhu tertinggi tidak dapat melebihi 27 derajat, dan suhu terendah tidak dapat lebih rendah dari minus 20 derajat. Seseorang dapat mempertahankannya sepanjang tahun. 2. Mampu memanggil 100 roh es. Roh es memiliki kecerdasan biasa. Dalam pertempuran, mereka dapat menambahkan sihir ke pasukan, menyebabkan efek buruk seperti beku, dingin, kaku, dan gemetar pada musuh. 3. Mampu menggunakan keterampilan perisai es untuk melindungi seluruh wilayah. Durasi, 1 jam. Waktu pendinginan, 24 jam. Seseorang dapat memasukkan kekuatan sihir ke dalam patung untuk memperpanjang durasi perisai. Deskripsi, harta karun yang dibuat dari es terdingin. Ia memiliki kekuatan besar, sungguh harta karun bintang 5. Lebih jauh lagi, atributnya sangat luar biasa. Masing-masing dari 3 keterampilan lebih praktis daripada yang terakhir. Keterampilan pertama bisa disebut ase raksasa. Benda ini mungkin tidak berguna bagi wilayah lain, tetapi ini adalah gurun, cuaca yang kering dan panas sungguh menyiksa bagi orang biasa. Harta karun yang dapat menyesuaikan suhu di area yang luas sungguh menegangkan. Keterampilan kedua adalah memanggil roh es. Itu tidak buruk untuk pertempuran. Yang paling dia hargai adalah kemampuan memanggil perisai es. Keterampilan ini menutupi kelemahan pertahanan Twilight City. Mereka juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan durasi perisai. Tidak diragukan lagi, itu telah mengenai titik yang paling dia inginkan di dalam hatinya, keamanan Twilight City. Itu menggoda Richard. Alat tawar-menawar ini jauh lebih menarik daripada tawaran pihak lain. Orang tidak dapat menukar harta karun ini dengan persediaan kelinci naga api selama setengah tahun yang diproduksi kota Anda. Sisa transaksi, saya perlu melihat tambang es sebelum menandatanganinya.
Rebecca akhirnya tersenyum. Harta karun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mengendalikan klan Frostwolf, meskipun itu sangat berharga. Senang bekerja sama dengan Anda, Lord Richard. Semoga Dewi Salju memberkati kerja sama kita. Transaksi itu mudah, dan mereka menyelesaikan detail yang tersisa dengan cepat setelah arahan umum. Richard mengajukan pertanyaan yang paling penting setelah mereka sepakat. Lady Rebecca, setelah kita bekerja sama, bagaimana kita bisa menjamin keuntungan kedua belah pihak? Kerja sama kali ini akan berlangsung selama beberapa tahun. Rebecca menatapnya dengan ekspresi terkejut. Kau tidak tahu tentang kontrak S. Rebecca menjelaskan sambil tersenyum ketika Richard menggelengkan kepalanya. Kontrak S adalah kemuliaan yang telah disebarkan oleh Dewi Salju di alam utama. Dewi akan menjadi notarisnya selama persyaratannya ditandatangani. Sang Dewi akan menghukum siapapun yang melanggar aturan kontrak. Kesombongan menutupi matanya saat dia berbicara. Kurang dari 10 dewa dapat memverifikasi kontrak di seluruh alam utama. Dewi Salju Agung kita adalah yang paling resmi. Itulah sebabnya beberapa pedagang dari kerajaan lain akan datang untuk membeli kontrak es dan membiarkan Sang Dewi menjadi saksi. Richard merenung dan mengangguk Dewi Salju ini punya beberapa trik tersembunyi. Dengan melakukan itu, dia akan mendapatkan ketenaran dan uang, dan pada saat yang sama, dia bisa menyebarkan kepercayaannya dan memperluas pengaruhnya. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Rebecca mengeluarkan kontrak es tembus pandang saat dia mengatakan ini. Richard membuka panel atributnya, dan setelah dia memastikan bahwa efeknya seperti yang dikatakan pria itu dan bahwa para dewa akan menyaksikannya, dia merasa lega. Kedua belah pihak menandatangani nama mereka setelah mereka menuliskan persyaratannya. Tanda seru, Richard samar-samar bisa merasakan bahwa Dewi Salju terus-menerus mengawasinya saat mereka menandatangani kontrak. Sepasang mata acuh tak acuh tampak melirik ke arahnya. Aura suci Richard masih membuatnya mendesah kagum. Meskipun, dia telah berbalik dan pergi. Dewa Kobold itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Dewi Salju. Kontrak tersebut menetapkan bahwa semua bulu kelinci naga api yang diproduksi Twilight City dalam waktu 5 tahun akan menjadi milik Rebecca. Selain itu, mereka harus menyediakan setidaknya 10.000 unit bulu kelinci setiap bulan selama setengah tahun. Setelah setengah tahun, Twilight City tidak dapat menyimpan lebih dari 10% bulu kelinci dan tidak dapat menjual sisanya ke Kekaisaran Es. Sedangkan untuk Rebecca, dia harus membayar patung roh es dan tambang es yang terletak di tanah es abadi. Kedua belah pihak sepakat bahwa jika Twilight City tidak menerima tambang es, mereka hanya akan menyediakan produksi bulu kelinci naga api selama setengah tahun. Persyaratannya jelas dan lugas, tidak ada yang tidak masuk akal. Namun, efek pembatasan hampir mutlak karena keberadaan para dewa. Tidak seorang pun akan mengambil risiko melanggar persyaratan dan konsekuensi hukuman dewa. Tentu saja, akan berbeda ceritanya jika dia ingin mencari kematian. Setelah transaksi, Richard menggiling patung roh es di tangannya. Dia senang, itu adalah harta bintang 5. Biasanya, seseorang hanya bisa bersantai sebentar di ruang bawah tanah dan menggunakan poin untuk menukarnya. Hanya dengan mengambil risiko besar di alam utama dan menaklukkan beberapa peta tingkat tinggi, seseorang akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Selain itu, harta ini juga akan menebus mereka yang tidak berdaya di Twilight City. Di masa depan, tidak perlu khawatir tentang musuh yang langsung melewati tembok kota dan menyerang kota. Richard membawa Rebecca berkeliling pertanian setelah urusan mereka selesai. Kesepakatan itu sangat memuaskan Rebecca saat dia melihat kelinci naga api yang penuh energi yang berjalan-jalan dan para kurcaci yang mengambil kesempatan untuk mengumpulkan bulu kelinci yang telah rontok. Itulah harapan masa depan. Rebecca tiba-tiba melihat dua kurcaci keluar dengan akar dari beberapa tanaman. Ajaib yang tidak diketahui setelah dia melirik sebentar. Akar-akar itu memancarkan fluktuasi sihir yang pekat dan tampaknya baru saja selesai memakan bekas gigitan. Apakah ini makanan yang digunakan Twilight City untuk memberi makan kelinci naga api? Rebecca dan Clay saling melirik. Kurcaci itu memiliki mata yang tajam dan segera menutupi akar-akar itu dengan sesuatu. Mereka tidak mengizinkan mereka untuk melihat lebih banyak. Rebecca dan Clay saling memandang dengan menyesal. Namun, mereka tidak menyelidikinya. Fakta bahwa mereka dapat memberi makan kelinci naga api yang tidak seorang pun tahu cara memberi mereka makan adalah rahasia. Tentu saja, Richard tidak dapat memberi tahu mereka. Namun,
Clay diam-diam menghafal bentuk tanaman-tanaman itu di dalam hatinya. Dia berpikir untuk meminta seseorang mencari yang serupa. Richard mengabaikan tatapan mereka dan terus menjelaskan betapa sulitnya memelihara kelinci itu. Akhirnya, dia membawa keduanya ke hutan zaitun Rusia dan membiarkan mereka mencicipi madu mahkota gurun yang segar. Rasa yang luar biasa membuat hati mereka terbang. Matahari terbenam di tanah, dan bulan tergantung tinggi di langit. Malam harinya, setelah makan malam mewah untuk menyambut Rebecca kembali, Richard menanyakan pertanyaan yang mengganggunya selama pesta teh setelah makan malam. Nona Rebecca, di Kekaisaran Es sangat dingin. Bagaimana Anda menanam tanaman? Dan bagaimana Anda mencegah makanan dari kehancuran monster liar? Pertanyaan ini membuat Rebecca sedikit tercengang, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak menyembunyikan apapun dan langsung menjawab. Makanan kami adalah tanaman yang disebut buah es. Tanaman ini menyukai dingin dan dapat berakar di es yang keras. Wilayah Frostwolf memiliki sebidang tanah di gunung es. Tanah itu digunakan untuk menghasilkan makanan dan dapat memberi makan jutaan orang. Untuk melawan bahaya, mereka tidak bisa masuk kecuali musuh di luar menyerang pintu masuk. Richard sedikit kecewa. Dia tidak dapat menggunakan pengalaman ini sebagai referensi. Dia ingin mencari tempat yang aman, tetapi gurun itu sulit. Richard menjelaskan masalah pertanian di Twilight City dan bertanya setelah dia merenung. Apakah ada cara untuk mencegah pertanian Twilight City dari kehancuran selama perang? Rebecca bahkan tidak berpikir dan dengan tegas menggelengkan kepalanya. Gurun terlalu tandus, dan medannya terlalu sederhana. Tidak cocok untuk pengembangan pertanian. Bahkan tidak cocok untuk pengembangan wilayah. Lord Richard, dengan kemampuanmu, kau bisa berkembang lebih baik di luar gurun. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku di sini untukmu, beri nasihat, bukan untuk menyiramku dengan air dingin. Ada banyak sekali kerugian dari gurun. Namun, keuntungannya juga jelas, gurun yang luas adalah perisai alami. Tidak ada musuh di sekitar yang dapat mengancam Twilight City. Itu akan memberinya cukup waktu untuk berkembang. Dia masih enggan dan melanjutkan setelah dia merenung. Bagaimana kota-kota manusia mengatasi masalah ini? Rebecca berpikir sejenak sebelum berbicara. Kondisi geografis setiap wilayah berbeda, jadi sulit untuk menyimpulkannya. Namun secara umum, kita masih harus beradaptasi dengan kondisi setempat. Akan selalu ada cara yang sesuai dengan wilayah kita. Sejauh yang saya ketahui, beberapa kekuatan besar akan mendistribusikan tugas produksi dan membeli tanah di sekitar lusinan kota untuk berbagi risiko. Beberapa akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan tuan tanah yang memiliki tanah milik bangsawan dan akan membelinya secara pasti. Terlebih lagi, mereka bahkan telah menempati pesawat untuk berproduksi. Richard tidak terlalu memikirkan pilihan lainnya. Namun kalimat terakhir membuatnya tiba-tiba teringat pada batu bidang yang selalu dimilikinya. Selain itu, ia bahkan memiliki benih pohon dunia yang dapat menopang bidang berukuran sedang. Richard mengerutkan kening lagi sambil merenung. Tanda seru. Ia merasa bahwa lingkungan produksi yang aman yang selalu dicarinya dapat terwujud melalui kedua harta karun ini. Namun, bagaimana cara menggunakan kedua harta karun tingkat atas ini adalah masalah terbesar. Richard merenung. Ia masih belum dapat memikirkan ide yang bagus setelah berpikir panjang. Kepalanya sakit. Batu bidang itu terlalu mahal, dan ia tidak tahu cara menggunakannya. Ia dapat mengaktifkan benih dunia dengan 100 tetes keilahian. Sekarang, Reni akan menyuntikkannya ke dalamnya setiap minggu. Saat ini, perlu waktu lebih dari setahun sebelum ia dapat memperoleh kembali vitalitasnya. Mungkin, aku hanya dapat menggunakan kedua harta karun ini setelah aku menjadi transenden. Richard tersenyum kecut. Transenden, bahkan Valkyrie gelap yang paling kuat pun berada 4 level dari level ini. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk naik level. Butuh waktu lama jika dia ingin mencapai level 15. Richard mengusap pelipisnya karena dia merasa sakit kepala. Dia tidak memikirkan hal ini setelah dia kembali sadar. Bagaimanapun, harta karun itu ada di tangannya. Dan itu akan berguna cepat atau lambat. Richard tiba-tiba teringat peti mati darah yang masih terkubur di bawah akar pohon dosa ilahi setelah dia melewatkan topik itu. Itu adalah sesuatu yang telah dirampok para orc dari kastil vampir di dekat Kekaisaran Es. Dia segera berkata dengan makna yang dalam. Nona Rebecca, aku mendengar dari temanku bahwa ada banyak vampir di Kekaisaran Es. Pernahkah kau mendengar berita tentang ras jahat itu? Vampir,
Rebecca mengangkat alisnya. Dia tidak mengerti mengapa Richard tiba-tiba menanyakan ini. Richard mengangguk. Itu benar, ada jejak vampir di dekat wilayah temanku, jadi aku ingin tahu lebih banyak tentang ras ini. Baru saat itulah ekspresi gadis itu rileks. Dia berbalik untuk melihat Clay di sampingnya, pahlawan level 19. Kakek Clay lebih mengenal vampir daripada aku, dia ikut serta dalam pertempuran berdarah 30 tahun lalu. Pertempuran berdarah. Bisakah kau menceritakan lebih banyak tentangnya? Istilah yang tidak dikenal itu menggelitik minat Richard. Apakah ada rahasia? Dia melihat antusiasme Richard. Tidak baik menolaknya. Lord Richard, 30 tahun yang lalu, banyak vampir tinggal di tanah Kekaisaran Es. Makhluk jahat itu mengenakan pajak darah pada manusia di bawah sana. Setiap manusia harus membayar sejumlah darah sebagai pajak pada waktu yang ditentukan. Pada awalnya, para vampir dan Kekaisaran Es memiliki hubungan kerjasama yang baik. Namun, gempa bumi dahsyat mengintegrasikan reruntuhan kuno kelas atas ke dalam bidang utama, yang mengubah situasi. Kami menyebut situs bersejarah itu sebagai Tanah Es Abadi. Biji es adalah spesialisasinya. Para vampir ingin menduduki wilayah dengan urat mineral berharga yang tak terhitung jumlahnya, dan konflik yang belum pernah terjadi sebelumnya pecah dengan Kekaisaran Es. Di bawah kekayaan yang sangat besar, kemarahan menumpuk, dan kedua belah pihak akhirnya putus sama sekali. Di Tanah Es Abadi, kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang mengguncang bumi. Para transenden, yang mulia, dan bahkan dewa setengah mati semuanya jatuh di atas es. Darah mengalir seperti sungai yang membasahi es. Dalam pertempuran ini, Kekaisaran Es memenangkan kemenangan terakhir. Eselon atas para vampir semuanya terbunuh. Pelindung mereka, seorang pangeran vampir tingkat dewa setengah mati, terbunuh di tempat. Sejak saat itu, jumlah vampir semakin sedikit, dan mereka bahkan berangsur-angsur menghilang. Kami kadang-kadang dapat mendengar jejak vampir di beberapa daerah terpencil. Jantung Richard berdebar kencang. Mungkinkah adipati vampir yang tertidur di peti mati berdarah itu selamat dari perang besar 30 tahun lalu? Matanya menyipit. Ia bertanya dengan makna yang lebih dalam. Lady Rebecca, sejujurnya, aku pernah menangkap vampir yang sedang tidur sebelumnya. Ia sangat kuat, dan aku ingin memperbudaknya. Aku ingin tahu apakah kau bisa melakukan sesuatu untuk itu.